Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggut. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolongku
Sebab itu aku tidak mendapat noda, maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah langit, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu itu, Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Engkau sendiri mengatakannya. Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu, Barabas atau Yesus
yang disebut Kristus. Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkara orang lain itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. kata Pilatus kepada mereka, Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. Pilatus berkata, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak, Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesatnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun,
seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah dia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Dia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Semua umat kemudian menutup kali ini. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepadanya kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, Sungguh, dia ini adalah anak Allah. demikianlah sabda Tuhan.
suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Kita ini warga Yerusalem atau Yerusalem. Yerusalem. Yerusalem atau Yerusalem. Kalau kita adalah warga Yerusalem, apa makna perayaan Minggu Palma untuk kita? Ini semua kan warga yang menerima Tuhan. Maka apa makna Minggu Palma untuk Anda? Tidak terima. Sekedar pergi ke gereja, pegang daun palma, pakai baju merah, lalu pulang, orang tahu kita pulang Minggu Palma. Saudara-saudari yang terkasih, dengan perayaan Minggu Palma kita memasuki pekan suci, pekan yang paling kudus, yang paling semarak di dalam liturgi Gereja Katolik. Sebab pada pekan ini kita akan merayakan momen-momen penting dalam hidup Yesus. Minggu Palma membuka seluruh rangkaian pekan suci yang istimewa. Pada hari Minggu Palma ini kita memperingati Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Dan perayaan ini dirayakan oleh seluruh umat Katolik di dunia dengan membawa daun palma. Dan perayaan ini merujuk pada peristiwa yang dicatat sekaligus di dalam 4 Injil. Misalnya di dalam Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai 11, Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11, Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai 44, dan Injil Yohanes bab 12 ayat 22 sampai 19. Dalam perayaan Minggu Palma ini kita mendengar ada 2 kisah dari 2 Injil yang bertolak belakang. Kalau tadi di depan gereja kita mendengar kisah Yesus yang memasuki kota Yerusalem diiringi dengan sorak-sorai, sementara di dalam gereja baru saja kita mendengar kisah sengsara Yesus Kristus. Ini sangat unik karena dalam satu perayaan kita mendengar 2 Injil sekaligus yang nuansanya sangat berbeda. Saudara-saudari yang terkasih, apa sesungguhnya makna perayaan Minggu Palma untuk kita? Sekurang-kurangnya ada 4 hal istimewa dan mendalam maknanya bagi umat Katolik di seluruh dunia. Yang pertama, Minggu Palma merupakan sebuah peringatan untuk menghormati Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem sebelum dikorbankan dan dibangkitkan. Maksudnya Tuhan Yesus ke kota suci Yerusalem adalah hal yang istimewa sebab terjadi sebelum Yesus mati dan bangkit dari kematian. Itulah sebabnya Minggu Palma disebut pembuka pekan suci yang fokus pada pekan terakhir Yesus di kota Yerusalem. Dan gereja tidak hanya mengenang peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem, tetapi juga mengenang sengsara Yesus Kristus. Oleh karena itu, Minggu Palma juga sebenarnya disebut sebagai Minggu Sengsara. Dan yang kedua, soal penggunaan daun palma dalam perayaan Minggu Palma. Bukan tanpa alasan, saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, para pengikutnya memenuhi jalanan dengan daun-daun palma. Menyambut dengan sorak-sorai dengan daun palma di tangan juga merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk orang yang berkedudukan tinggi pada waktu itu. Selain itu, penggunaan daun palma dianggap sebagai simbol kemenangan yang digunakan untuk menyatakan kemenangan martir atas kematian. Hal ini didasarkan pada tradisi Yunani Romawi yang meyakini bahwa daun palma adalah simbol kemenangan yang didasarkan pada bentuk daun palma yang menyerupai tangan yang sedang melambai. Jadi bentuk daun palma seperti bentuk tangan yang sedang melambai, menyambut seorang yang datang setelah menang dalam peperangan.
dan lambangan telapak tangan kemenangan ini secara simbolik menunjukkan pada daun palma yang menunjukkan kemenangan Yesus terhadap maut. Saudara-saudariku yang terkasih, yang ketiga, filosofi warna hijau pada daun palma. Ini sangat identik dengan musim semi. Memang kita tidak ada musim semi, karena kita hanya ada dua musim, hujan dan panas atau kemarau. Sementara untuk orang-orang di Eropa, filosofi hijau adalah identik dengan musim semi. Dan berdasarkan filosofi ini, hadirnya musim semi yang menggantikan musim dingin identik dengan berbagai kesusahan, seperti tanaman yang mati sementara saat musim dingin dan terasa menyulitkan, serta mengalami kesusahan dan derita akibat musim dingin itu. Dengan hadirnya musim semi, maka kesusahan yang dirasakan itu perlahan-lahan mulai menghilang dan digantikan dengan keindahan dan kemudahan. Sebagaimana musim semi yang datang menggantikan musim dingin, Tuhan Yesus juga datang memberikan keselamatan. Suasana baru yang penuh damai dan sukacita ini merupakan ganti dari segala dosa dan duka cita yang dialami oleh manusia. Dan hal istimewa yang keempat, di mana ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, ia menunggangi seekor keledai. Yang perlu dicatat bahwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai betina, bukan seekor kuda. Yesus itu raja. Setuju? Kenapa bukan naik kuda tetapi keledai? Raja itu naik kuda. Sementara untuk pada waktu itu tradisi keledai digunakan untuk membantu manusia untuk bekerja, bukan untuk ditunggangi. Kalau raja seharusnya datang pakai kuda. Kenapa Tuhan Yesus yang raja semesta alam, dia tidak naik kuda tetapi naik keledai? Apakah karena tidak ada kuda? Atau mungkin waktu itu tidak ada ojek online? Kalau raja seharusnya dia naik kuda, bukan keledai. Ini pertanyaan yang memiliki makna yang mendalam pada perayaan Minggu Palma ini. Tuhan Yesus menampilkan diri sebagai seorang raja yang sederhana dan rendah hati. Kalau Tuhan Yesus naik kuda, terkesan dia menampakkan diri sebagai seorang raja yang suka berperang, raja yang suka berpolitik, raja yang haus akan kekuasaan. Makanya Tuhan Yesus memilih keledai. Tetapi lebih jauh lagi, kenapa keledai yang dipilih oleh Tuhan? Karena Tuhan Yesus ingin menubuatkan nubuat dari seorang nabi yang pernah menubuatkan tentang raja yang menunggangi keledai. Siapa nabi itu? Pernah dengar? Pernah baca kitab suci? Siapa nabi yang menubuatkan raja yang datang menunggangi keledai? Nabi saya. Nabi itu adalah Zakaria. Ada di dalam Itu Alkitab Perjanjian berapa? Yang mengatakan suatu hari rakyat Yerusalem akan bersorak-sorai karena seorang raja yang lemah lembut tetapi jaya akan memasuki kota Yerusalem dengan keledai. Itu dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Dan Tuhan Yesus menubuatkan nubuat ini. Dan ada satu hal yang menarik juga, bahwa kalau kita kembali ke Perjanjian Lama, kalau kita membaca dengan cermat, kita dapat menemukan hubungan ini, bahwa ternyata ada seorang raja di dalam Perjanjian Lama yang juga menunggangi keledai, bukan kuda. Siapa raja itu? Siapa raja di dalam Perjanjian Lama yang juga menunggangi keledai?
ikut sahabat-sahabat kita itu semua doang. Jadi raja yang juga pernah menunggangi keledai adalah Raja Salomo. Seorang raja yang besar. Raja Salomo. Tahu Raja Salomo? Siapa nama bapaknya? Daud. Ayahnya bernama Raja Daud. 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 Kalau kita baca di dalam kitab Satu Raja-Raja dan seterusnya, ketika Salomo dinobatkan sebagai raja atau ketika dia naik tahta sebagai raja, dia juga menunggangi keledai, bukan kuda. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ia adalah Salomo yang baru. Tahu Raja Salomo? Tahu Raja Salomo? Apa hal yang paling melekat dari Raja Salomo? Dia raja yang bijaksana. Tetapi ketika belajar tentang kitab suci, ada satu hal yang saya temukan dari Raja Salomo. Dia adalah raja yang punya istri terbanyak di dunia. Istrinya ada berapa? 300. Itu istrinya, belum selirnya. Selirnya sekitar 700. Jadi jumlahnya ada 1000. Kita bayangkan kalau dia ketemu dengan istri pertama hari ini, nanti kapan lagi dia bertemu dengan istri pertama? Ya kalau 1000 1 tahun ada 300. Ya sekitar 3 tahun kemudian baru dia bertemu lagi. Setari di itu lebih. Ya, raja yang memang bijaksana dan istrinya sangat banyak. Luar biasa. Ini kalau kita kumpul satu lapangan, istrinya satu lapangan. Tapi tentunya ada hal lain yang menarik tentang Salomo yang dapat kita refleksikan. Pertama-tama dia adalah raja yang bijaksana. Yesus juga adalah raja yang bijaksana, sebab pengajarannya sampai saat ini masih kita lakukan. Contohnya, cintailah musuhmu. Itu masih kita lakukan. Setuju? Setuju. Cintailah musuhmu. Kisah buku yang sangat bijaksana keluar dari seorang yang bijak. Cintailah musuhmu. Setuju? Setuju. Sudah buat? Sudah. Setuju tapi tidak buat. Raja Salomo ini juga selain bijaksana dikenal sebagai raja yang cinta damai dibandingkan dengan ayahnya Raja Daud yang suka berperang. Sama juga dengan Tuhan Yesus yang juga cinta damai. Misalnya ada seorang murid yang mencoba menebas telinga hamba Imam Agung. Siapa namanya? Siapa nama murid itu? Nanti ulang baca lagi. Lalu ketika muridnya menebas telinga hamba Imam Agung, apa yang dikatakan oleh Yesus? Sabarkanlah padaku. Seorang raja yang cinta damai. Apakah kita juga cinta damai? Benar cinta damai? Contoh, kita punya teman namanya A. Kemudian kita bermusuhan dengan dia. Lalu A bertengkar dengan B. Kita ada di posisi mana? A atau B? Kita memusuhi A, lalu A bertengkar dengan B. Kita ada di posisi mana? A atau B? Kita ada di B supaya jadi kompor untuk apa ini cinta damai? Ini perintah dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Salomo yang membangun bait Allah
Tuhan Yesus juga demikian. Namun Salomo membangun bangunan fisik bait Allah, sementara Yesus membangun bait Allah yang hidup. Siapa bait Allah yang hidup itu? Siapa bait Allah yang hidup itu? Kita semua ini bait Allah yang hidup. Kalau Salomo membangun bait Allah bangunan, kalau Tuhan Yesus membangun bait Allah yang hidup, yang kita ini bait Allah yang hidup. Jadi kemana-mana kita bait Allah. Biar muka buruk juga bait Allah. Kalau sikap buruk, nah ini dia bawa bait Allah atau tidak? Biar mau bagus, mau jelek, dia bait Allah yang hidup. Kalau perilakunya yang buruk, kira-kira dia bawa bait Allah atau bait apa? Baik mati. Saudara-saudari, kita bisa lihat banyak kesamaan antara Salomo dan Yesus Kristus. Dan ada hal unik lain dari persoalan keledai. Dikatakan Yesus menunggangi keledai yang masih muda yang tertambat. Dan Yesus orang pertama yang menunggangi keledai itu. Dia tertambat, artinya ini liar. Ini keledai liar. Bagaimana seseorang bisa menunggangi hewan liar? Bisa atau tidak? Coba naik kuda yang belum pernah ditunggangi. Dia lompat satu kali, kita juga berlompat. Sama dengan Tuhan Yesus menunggangi seekor keledai yang tertambat, yang masih muda, belum pernah ditunggangi. Tetapi hal yang menyenangkan bahwa begitu Yesus naik keledai ini, begitu tenang mengantar dia sampai kota Yerusalem. Kita bisa bayangkan seekor hewan yang liar ditunggangi lalu berjalan dengan begitu banyak orang, tetapi dia tetap tenang. Coba sebentar naik satu hewan liar, dan hewan masuk ke dalam kota Tuhan. Terus orang rekam dan viral. Tetapi ini mau menunjukkan bahwa Yesus saja bisa menjinakkan yang liar. Karena dia adalah kerajanan. Maka kita yang liar ini juga bisa dijinakkan oleh Tuhan, asalkan kita mau turut. Keledai itu liar, tetapi dia mau turut kepada Tuhan. Kalau kita sudah liar, tidak turut, berarti apa yang terjadi? Semakin liar. Dan yang liar itu contohnya tinggal di hutan. Dan yang hidup liar, yang tidak pernah tahu gereja itu contohnya di hutan. Yang dari Minggu Palma di hutan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga hari Minggu Palma ini kita semakin merefleksikan di dalam kehidupan kita, sudah sejauh mana kita menyanyi Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita, dan semoga kita membawa damai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan. Aku percaya saudara-saudariku yang terkasih, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya. Maka marilah kita menghadap Bapa dan berdoa.
bagi gereja yang menderita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Bagi sanak saudara kita yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dan memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Syukur kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan cinta Bunda Maria atas rahmat ulang tahun kelahiran anak Maria Fadilah Duas Santos yang ke-12. Semoga senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Bunda Maria di dalam kehidupan dan perjuangan serta cita-cita yang akan datang. Juga mohon rahmat kesehatan dan rezeki bagi keluarga Bapak Rudi Duas Mantero. Semoga senantiasa diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Bunda Maria di dalam kehidupan mereka di hari yang akan datang. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putra-Mu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Segala sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kami merenungi dan hidup dari tiada ini. Bapa sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Nyata Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Petrus Turang serta semua rohani-rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, yang harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami dapat terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Resepi salutaribus moniti, Devi finalis diffusione comati, Audemus dicere. Salvatoris nostri Iesu Christi.
damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Umat Tuhan yang terkasih, sebentar lagi kita akan menyambut tubuh dan darah Kristus. Kita diminta untuk tetap menjaga sikap dan ketenangan selama menyambut. Mereka yang diperkenankan menyambut adalah yang sudah menerima sakramen Ekaristi dan sudah mempersiapkan diri dengan baik.
sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memandang salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya, menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pesta stop satu minggu. Kita selesai. Jangan ribut-ribut. Jangan ngomong terlalu banyak juga kalau kita selesai. Kita selesai. Yang pertama, yang Tuhan berkelahi ingat kita selesai. Jadi mulut direm. Satu minggu itu kita sudah masuk minggu selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih untuk hari ini sangat meriah, dekorasinya bagus. Hanya kurang satu saja. Hanya kurang satu. Ini juga menjadi usul, boleh diterima, boleh ditolak. Tidak ada kain altar yang putih di depan, yang di atas. Dekorasinya sudah bagus, tapi kurang satu di atas. Harus di atas ini kain putih, tidak boleh berwarna. Ini sepertinya saya sudah pernah sampaikan. Ini semua sudah bagus, hanya kurang satu di atas. Di altar itu apapun kain yang melilit di sini, di atas satu tetap berwarna putih. Harus ada satu di atas warna putih. Kecuali Jumat Agung baru kosong semua. Ya. Jadi sudah bagus, hanya kurang satu saja. Jadi tolong yang seperti ini untuk diperhatikan. Hanya itu penyampaian. Mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapa yang berbelas kasih yang menganugerahkan kepada saudara-saudari teladan cinta kasih dengan sengsara putra tunggalnya memperkenankan saudara-saudari menikmati anugerah berkatnya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Semoga saudara-saudari yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi darinya, dan mengikuti teladannya dengan kerendahan hatinya, dapat mengambil bagian dalam kebangkitannya.